gue akan membahas review dari Redragon K630 60% keyboard. Ada beberapa nilai positif dan beberapa nilai negatif dari keyboard ini. Tonton sampai habis karena ada tips-tips untuk mengaktifkan tombol function keyboard ini di akhir video. Dari Redragon K630 ini, salah satu nilai positifnya adalah ini adalah salah satu keyboard dengan layout 60% dengan harga yang cukup, yang bisa dibilang ini cukup murah, karena 60% lainnya itu bisa di atas 500.000, 600.000, bahkan ada sampai jutaan. Ini saya dapat di harga 380.000, diskon dari harga 450 ribuan. Nah, ini udah pakai brown switch, desainnya compact, beratnya juga sesuai sama dengan layoutnya ini. Jadi misalnya kalau terlalu enteng, keyboardnya akan mudah tergeser-geser. Terlalu berat juga akan jadi aneh kalau mau kita angkat atau geser. Nah, di keyboard ini ada 9 mode backlit dan 3 tingkat kecerahan. Sudah menggunakan USB Type-C di pinggir sini, di pinggir keyboardnya. Terus Redragon K630 ini udah pakai rubber fit yang cukup bagus. Di sini juga ini karet, ini juga karet. Jadi tidak mudah tergeser-geser. Kalau misalnya kita lagi main game atau mengetik, kita senggol tangan, ini tidak akan mudah tergeser karena karetnya bisa agak menempel ya, menahan keyboardnya. Untuk switchnya ini dia menggunakan brown switch. Nah, switchnya ini swappable dari OTEMU, jadi kita bisa ganti untuk OTEMU lagi. Misalnya kita mau ganti WASD nya untuk blue switch atau red switch, kita bisa cabut aja, nggak usah disolder-solder lagi kalau mau ganti. Yang terakhir dari nilai plusnya, keycaps nya ini fontnya ini bisa, bentuk fontnya ini bisa diterima oleh semua orang. Jadi semua orang akan menyukai fontnya, nggak akan terganggu kalau melihatnya, masih bisa nyaman lah gitu untuk dilihat. Sekarang kita akan masuk ke bagian negatif dari Redragon K630 ini. Apa aja yang nggak ada dari K630 ini? Yang pertama, keyboard ini di dalam paketnya, di kardusnya itu nggak akan dikasih keycaps puller seperti ini. Buat nyambut si keycapsnya seperti ini. Nah, dengan ini kita nggak bisa ganti keycaps, nggak bisa ganti switch kalau misalnya kita nggak punya pullernya. Ini saya pakai puller dari Fantech Maxcore MK852, saya pakai untuk membuka ini. Tapi sayangnya itu tadi kita nggak dikasih caps puller. Ini belum wireless, jadi kita harus pakai kabel Type C. Tapi sudah dikasih kabel Type C yang bentuknya sudah L, membelok ke sini. Lalu kabelnya belum paracord. Jadi kabel bawaan yang diberikan oleh Redragon ini masih belum paracord, alias masih menggunakan kabel bahan nilon. Untuk tangan yang basah ketika panik atau main game gitu misalnya, yang memungkinkan tangan kita berkeringat, ini kemungkinan akan menempel kotoran-kotoran pada keycapsnya. Contohnya ini di WASD atau di tabnya, sedikit putih-putih. Ini bisa mudah dihilangin dengan pakai microfiber. Contohnya seperti ini, kita tinggal apa aja, ambil ditekan nggak apa-apa, nanti akan bersih. Nah,
terakhir adalah ketika kita pakai tombol function ini, tombol control, tombol alt, tombol shift tidak berjalan. Lebihnya jika hanya 2 tombol, misalnya Ctrl Z, Ctrl C, itu akan berjalan dengan baik. Nah, namun ketika saya mengecek kembali link pembelian di Redragon di Tokopedia, saya menemukan link Google Drive untuk mengaktifkan combo function ini. Linknya saya taruh di deskripsi. Cara mengaktifkannya, kalian tinggal download aja, lalu script yang kalian download akan otomatis aktif. Nah, pastikan ketika Anda mau mengetik, klik centang pada suspend mouse keys. Ini untuk apa? Untuk misalnya ketika saya mau membagi layar menjadi 2, biasanya saya menggunakan Windows arrow kiri. Karena ini tidak ada tombol arrow, kita biasanya menggunakan function 1 lalu A, function 1 D ya. Nah, kalau saya menggunakan function Windows lalu arrow, ini tidak akan berfungsi, malah akan keluar menu Windows. Kalau misalnya kita mengaktifkan aplikasi software dari Redragon yang link drive itu, kita bisa menggunakan Windows lalu ini saja, tidak perlu menggunakan